Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDT Zatul Islam, cerdas, mulia, mandiri, Allahu Akbar, aku cinta Indonesia. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, kita hari ini akan memulai pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Itu ya. Tentang apa toh? Tentang keanekaragaman suku bangsa Indonesia. Ya, coba sebelum ke materi kita lihat dulu. Pak Guru mau tanya dulu, adakah dari kalian ini yang pernah pergi ke pulau lain? Pergi misalnya ke Sumatera, ada yang pernah? Atau ke Kalimantan, ada yang pernah? Atau ke Sulawesi? Atau ada yang pernah pergi sampai ke Papua? Ada? Ya, mungkin ada ya, tetapi kebanyakan masih berada di Pulau Jawa, kan gitu. Coba kita lihat beberapa gambar berikut ini. Ada yang tahu ini orang mana kira-kira? Ya, betul. Ini adalah orang Aceh ya yang sedang menari. Berikutnya ini orang mana kira-kira? Ya, betul. Ini adalah orang Papua ya. Yang berikutnya, pernah melihat rumah seperti ini? Ya, lansip seperti ini. Ini adalah orang Batak ya. Itu. Nah, kalau ini pasti ada yang sudah pernah melihat ya. Yang pernah study tour ke Bali ya. Ini adalah orang Bali ya. Nah, ini yang berikutnya adalah orang Ambon ya. Nah, kalau yang terakhir saya yakin pasti adik-adik semuanya tahu ya. Identik dengan menggunakan batik dan blangkon. Kira-kira orang mana yuk ya? Ya, betul. Ini ada orang Jawa. Nah, sebenarnya masih banyak sekali contoh-contoh yang lainnya ya. Ini semuanya berada di Indonesia dan ini merupakan salah satu wujud dari apa? Keanekaragaman suku bangsa Indonesia. Nah, suku bangsa di Indonesia itu sangat banyak sekali ya gitu. Ini hanya beberapa contoh saja. Nah, sebenarnya dalam Al-Qur'an itu juga sudah disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 ya. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenalnya. Di Al-Quran itu sudah disebutkan juga. Nah, adik-adik, coba kita lihat yang berikutnya. Ada yang tahu ini gambar pulau mana? Gambar negara mana ini? Ada yang tahu? Ya, semuanya ini adalah negara Indonesia ya gitu. Dan di Indonesia ini banyak sekali suku bangsanya. Dari ujung sini Aceh ya sampai ke Papua sini. Ini sangat banyak sekali bentuk sukunya ya. Saking banyaknya ini Indonesia itu mempunyai satu semboyan. Ada yang tahu adik-adik semboyannya apa? Nah, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, ada yang tahu tidak? Artinya apa? Artinya adalah meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga kan gitu. Walaupun berbeda-beda semuanya tetapi tetap satu, yaitu apa? Indonesia gitu ya, karena masih berada di negara Indonesia. Yang berikutnya, keragaman suku bangsa itu ya bisa dilihat dari apa saja toh, dari mana saja toh kita melihatnya? Dari warna kulit ya, dari bentuk rambut, dari bentuk wajah, dari postur tubuh. Itu wujud dari keragaman suku bangsa ya. Yang berikutnya dari pakaian, dari rumah adat, dari bahasa. Ini menunjukkan keragaman suku bangsa ya. Warna kulit berbeda-beda, bentuk rambut juga berbeda-beda, bentuk wajah ya dari Sumatera sampai Papua itu juga berbeda-beda. Bentuk pakaian saja kita berbeda-beda ya. Rumah adat juga itu berbeda-beda. Tadi ya ada yang bentuknya lancip ya, ada yang bentuknya nanti melengkung ya. Bahasanya juga beda-beda. Bahasa orang Jawa dengan bahasa orang Papua beda. Dengan bahasanya orang Sulawesi juga beda ya. Itu menunjukkan keragaman suku bangsa. Jadi bisa dilihat dari beberapa hal ini. Itu. Yang berikutnya di Indonesia ini ya, coba kita lihat pulau-pulau ini ya. Ada 5 pulau besar di Indonesia ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya.
Apa saja toh pulau yang besar itu? Kita urut dari yang paling ujung sini ya. Ya, ada Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Ini yang besar. Dari pulau-pulau yang besar ini masih ada lagi pulau-pulau yang kecil, sangat banyak sekali ya. Tetapi yang paling besar ini ya Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua ya. Nah, yang berikutnya Indonesia itu kan sangat beragam sekali sehingga ada alat pemersatu bangsa ini ya. Alat-alat pemersatu bangsa itu apa saja? Nah, ini ya. Ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang berikutnya alat pemersatunya adalah Pancasila. Yang berikutnya ada bendera merah putih ya. Yang berikutnya bahasa Indonesia. Yang berikutnya ada lambang negara Garuda Pancasila. Dan yang terakhir ada lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan masih banyak sekali juga lagu-lagu nasional. Ini adalah alat-alat pemersatu bangsa. Jadi, misalnya semboyan ini seluruh orang ya yang berada di Indonesia itu mempunyai semboyan yang sama yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Pancasilanya juga sama ya, dari Sumatera sampai Papua itu Pancasilanya juga sama. Benderanya juga sama, itu bendera merah putih. Bahasanya menggunakan bahasa Indonesia ya, sama ya. Lambang negaranya tetap Garuda Pancasila dan lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya. Nah, adik-adik, yang berikutnya, apa toh hikmah dari keanekaragaman suku bangsa ini? Apakah keanekaragaman membuat kita saling bermusuhan? Karena berbeda-beda akhirnya kita bermusuhan? Oh, jelas tidak ya. Justru keanekaragaman tersebut menunjukkan keunikan tiap-tiap suku bangsa. Jadi menunjukkan keunikan yang tersendiri. Misalnya kita sebagai orang Jawa ya kita unik dengan orang Jawa. Misalnya ya dari pakaiannya kita menggunakan batik, menggunakan belangkon kan unik ya. Berbeda dengan yang lainnya. Misalnya bahasanya kita menggunakan bahasa Jawa kan gitu. Ada bahasa Kromo ya, ada kalau yang lainnya lagi misalnya orang Sunda ya bahasanya bahasa Sunda kan gitu. Misalnya kita tadi melihat ke Papua, cara berpakaiannya juga berbeda dengan kita kan gitu. Nah, ini justru meningkatkan kerukunan kita. Justru keanekaragaman tersebut menunjukkan keunikan tiap-tiap suku bangsa ya. Yang berikutnya hikmahnya keanekaragaman suku bangsa Indonesia harus kita syukuri kan gitu sebagai khasanah kekayaan bangsa. Ini menjadi kekayaan bagi bangsa kita semuanya kan gitu. Karena saking banyaknya suku bangsa kita bersyukur. Karena tadi yang disebutkan dalam Al-Qur'an tadi ini ya. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal ya. Jadi kita syukuri di saking banyaknya eh, suku bangsa agar apa toh agar kita itu saling kenal mengenal dan hidup menjadi rukun. Nah, itu adik-adik semua yang kita pelajari pada hari ini tentang keanekaragaman suku bangsa Indonesia. Untuk contoh suku bangsa yang lainnya bisa dilihat pada tabel di buku PR tema 1 halaman 6. Itu banyak sekali contohnya. Contoh suku-suku dari berbagai pulau. Itu nanti bisa silakan dibaca dulu halaman nomor 6 dibaca ulang ya, berulang-ulang biar kita itu bisa mengenal satu sama yang lainnya. Kalau nanti kok masih butuh sumber lagi silahkan nanti di browsing ya di internet, ketik saja ya suku bangsa Indonesia nanti pasti muncul banyak sekali kan gitu. Oh saya mau melihat saudara saya orang Ambon ya sudah ketik saja orang Ambon nanti akan muncul orang Ambon kan itu. Saya mau melihat saudara saya yang berada di Kalimantan sudah ketik saja orang Kalimantan nanti pasti muncul orang Kalimantan. Nanti kan pasti bisa dilihat cara berpakaiannya berbeda, bentuk mukanya berbeda, rambutnya berbeda. Nah, itu menunjukkan keragaman suku bangsa. Kalau sudah, nanti silakan adik-adik
mengerjakan evaluasi pembelajaran di link ini. Ini sudah saya bagikan di Google Classroom. Demikian adik-adik semuanya, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.